Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar. Atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nehemia 1 ayat 4 yang berbunyi, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berusaha bekerja dengan baik dan berdoa bagi bangsa dan negara. Ada banyak faktor yang membuat seseorang secara pribadi harus menangis, dan biasanya tentu tangisan itu berhubungan dengan hal-hal yang memang membuat sedih, yang karena berkaitan dengan penderitaan. Tentu saja berbeda dengan tangisan karena kepedihan hati yang dirasakan oleh seorang Nehemia, sebab ia menangis karena mendengar berita tentang kondisi Yerusalem dan penduduknya yang sedang tertimpa kesusahan besar. Nama Nehemia berarti menyenangkan Tuhan. Nehemia saat itu ia tinggal jauh dari Yerusalem karena menjadi salah seorang yang diangkut ke pembuangan di Babel. Tetapi pada waktu itu ia hidup nyaman dengan jabatan sebagai juru minuman raja pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Persia yang berekspansi menguasai kerajaan Babel. Begitu mendengar apa yang menimpa bangsanya, yaitu bangsa Yehuda, maka hati Nehemia terasa teriris-iris. Ia pun menangisi bangsa umat pilihan Tuhan Allah Yahweh yang dibuang ke Babel itu. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, manakah hati kita menangis pilu ketika melihat dan mendengar begitu banyak masalah menimpa bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Pertikaian dan konflik antar golongan yang bisa berbuahkan perpecahan masih saja terjadi, dan jika dibiarkan dapat mengancam adanya kesatuan dan persatuan bangsa kita. Melalui seorang Nehemia yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Allah Yahweh untuk membenahi bidang pemerintahan setelah umat Yehuda dipulangkan dari pembuangan Babel itu, maka kita pada masa kini selaku orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, sungguh kita punya hati yang terbeban bagi bangsa dan negara kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari lakukanlah sikap yang tidak membeda-bedakan, dan jangan pernah kita berkata kamu dari etnis atau suku mana, apa warna kulitmu. Sebaliknya mari kita saling bergandengan tangan saat sepikir doa kepada Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus untuk kesejahteraan negeri tercinta di negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kita perlu sadari bahwa ketika Nehemia berdoa untuk kota Yerusalem, baik puasa maupun doanya itu dijawab oleh Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan Allah Yahweh, tembok Yerusalem dapat dibangun dan kota Yerusalem dipulihkan kembali pada masa Nehemia ini. Demikianlah juga apabila kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mau berdoa dengan sungguh
sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini, maka dalam kondisi atau keadaan seburuk apapun juga, marilah kita sadari betul bahwa Tuhan Yesus itu Maha sanggup untuk memulihkan kita dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di mana kita berada sebagai warga masyarakat, warga bangsa dan negara di negara kesatuan Republik Indonesia ini, wajib kita senantiasa sedikit-sedikitnya berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kita ini. Untuk itu ingatlah akan tanggung jawab kita sebagaimana dituliskan dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini soal tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat bangsa dan negara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami tidak hanya sekedar dapat mengaku sebagai warga negara Indonesia, tapi sedikit-sedikitnya apabila memang sungguh dibutuhkan, kami harus berpuasa berdoa bagi pemimpin bangsa kami, agar kiranya dengan hikmat Tuhan dapat melayani rakyat dan bangsa kami itu dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi yang tidak indah bagi rakyat dan bangsa Indonesia, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari kuasa dosa umat manusia. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.